Disunnahkan bagi mereka yang mampu untuk berkurban, berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Bagi yang mampu berangkat haji, berangkatlah. Karena ini merupakan bulan agung, bulan istimewa, bulan mulia, bulan di mana semua amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبعثه مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف. الحمد لله ذي الطول والآلاء
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Muhajirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain, man tatahhara, barang siapa yang bersuci, mandi. Tsumma atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kecilnya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, bulan utama, yaitu bulan Zulhijjah, bulan terakhir daripada bulan Qamariyah. Kita boleh menyebutnya dengan Zulhijjah, tetapi lughah yang masyhurah kata Imam An-Nawawi bi kasril ha, sebagaimana sebuah syair, wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasra ha'i hijjatin qad sahhahu. Dzulqa'dah lughah yang masyhur bi fathil qaf, tetapi boleh kita mengatakan bi kasril qaf dzulqi'dah. Dzulqa'dah yang masyhurah, dzulqi'dah juga tidak apa-apa kita sebutkan. Adapun lughah yang masyhurah untuk bulan Dzulhijjah bi kasril ha, Dzulhijjah, tetapi tidak apa-apa kita menyebutnya dengan Dzulhijjah. Bulan ini merupakan bulan kedua daripada urutan bulan-bulan haram. Bulan pertama daripada bulan haram adalah Dzulqa'dah, dilanjut Dzulhijjah, besok masuk bulan Muharram, 1 bulan terpisah bulan Rajab, Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada antara Jumadal Akhirah dengan bulan
Sya'ban. Kenapa bulan Dzulhijjah ini atau keempat bulan ini disebut dengan bulan haram? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, karena semua amal yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini dilipat gandakan. Ini kenapa disebut bulan haram. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya, amal salah pun dilipat gandakan siksanya, azabnya, iqabnya, sekecil apapun. Ini kenapa bulan disebut dengan bulan haram. Tentu semua bulan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang istimewa, yang utama. Sama seperti semua rumah ibadah ini, masjid ini, Baitullah, rumah Allah. Tetapi ada satu rumah yang paling istimewa, paling utama, yaitu Al-Masjid Al-Haram. Satu rakaatnya saja kita sholat di sana sama seperti melakukan sholat 100.000 rakaat. Melakukan dosa di masjid sini dengan di masjid sana, tentu dosanya lebih besar di sana. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa keistimewaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah ini. Pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 hari pertama daripada bulan ini, amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya, kata beliau, itu amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain hari atau 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Karena itu Abdullah ibnu Umar, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika memasuki 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Kata beliau, fa'akthiru fiha minat tahlil wat takbir wat tahmid. Dan tentunya memperbanyak amal-amal soleh yang lain, termasuk tilawah Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Karena amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Uthman An-Nahdi, salah seorang mukhadram, salah seorang kibarut tabi'in, pernah mengatakan dulu para sahabat, para ulama itu sangat mengagungkan 10 hari. Tentu maksud mengagungkan di sini adalah dengan memperbanyak amal soleh di dalamnya dan berupaya menjauhi amal salah. 10 hari pertama adalah 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari daripada bulan Muharram. Yang ketiga 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Kemudian keistimewaan yang lain, bulan Dzulhijjah ini bulan di mana disempurnakan agama kita, agama Islam ini ditandai dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, tentu pada bulan Dzulhijjah. Karena itu ada seorang ulama Yahudi mengatakan kepada Sayyidina Umar, seandainya ayat ini turun di agama kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya besar dalam agama kami. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan yang lain adalah pada bulan ini dilaksanakan
ibadah haji, dan Dzulhijjah termasuk asyhurul haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang maklum, yang diketahui. Bulan yang diketahui ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Karena itu sah hukumnya orang yang berangkat haji melakukan ihram dari bulan Syawal, karena termasuk asyhurul haji. Dan banyak keistimewaan yang lain, termasuk di dalamnya ada Arafah. Kemudian bagi orang yang tidak berangkat haji disunnahkan melaksanakan puasa Arafah yang keutamaannya menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun, lebih utama daripada puasa Asyura. Jadi di dalamnya terkumpul ibadah individual dan juga ibadah sosial. Disunnahkan bagi mereka yang mampu untuk berkurban, berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Bagi yang mampu berangkat haji, berangkatlah. Karena ini merupakan bulan agung, bulan istimewa, bulan mulia, bulan di mana semua amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar. Terkadang putarannya lambat, terkadang putarannya cepat. Begitupun keimanan manusia, terkadang ibadah itu dilakukan dengan semangat, terkadang ibadah itu dilakukan dengan malas. Pada bulan Ramadan kita mampu hatam Al-Quran berkali-kali, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Begitulah keimanan manusia, yazid naik, wayankus turun. Pagi hari baik, sore hari udah buruk lagi. Pagi hari dermawan, sore hari udah pelit lagi, udah bakhil lagi. Begitulah keimanan manusia. Karena itu dengan adanya bulan-bulan haram ini kita diingatkan, dicas agar selalu berada dalam kebaikan, dalam ketaatan, amal soleh, sehingga kita berharap amal soleh kita lebih banyak, lebih berat daripada amal salah kita. Kalau amal soleh, kalau kebaikan lebih banyak ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salah, daripada amal buruk, insya Allah selamat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salehnya, amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Terakhir, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bukankah keadaan kita di akhir hayat ini sudah ditentukan? Apakah baik atau buruk? Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apakah selamat atau celaka? Begitu untuk tempat kita di akhirat, apakah surga atau neraka? Lalu untuk apa beramal, capek-capek beramal soleh? Toh tempat kita sudah ditentukan, keadaan kita sudah jelas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu, beramal saja. I'malu, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Karena segala sesuatu itu diciptakan, dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khotimah, maka Allah akan mudahkan ia melakukan kebaikan. Allah akan mudahkan ia melakukan ketaatan. Ia akan senang melakukan hal-hal yang baik, amal soleh, dan dia akan pro terhadap hal-hal yang hak, akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya baik. Tetapi apabila orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya buruk, celaka, maka Allah akan mudahkan ia melakukan keburukan. Nggak senang dengan kebaikan, susah melakukan kebaikan, dia akan melakukan kemungkaran.
terhadap kebatilan dan akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat, stimulus kepada kita untuk selalu istiqomah beramal soleh, dan kita berharap amal soleh itu kita lakukan sampai akhir hayat kita, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit islamana wa tsabbit ihsanana warzuqna al istiqamata fil ibadah wal ulum an nafi'ah wal aulad as salihah wal arzaq al mubarakah wal a'mar al tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'mal al maqbulah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.